Baik, sebentar ya teman-teman. Mas Tengnya lagi ini ya, persiapan Zoom-nya. Mungkin sekitar 2 menitan ya. Baik, kita semula ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua ya. Untuk hari ini kita lanjut ya ke WSP lanjutan. Karena memang 1 minggu ini kita belajar WSP terus ya. Untuk bagi yang pemula maupun yang sudah mahir ya. Sepertinya yang di sini juga ada yang sudah mahir banget ya. Kayak Mas Sigit ya. Oke, langsung saja untuk pemateri nanti disampaikan oleh Mas Tri ya tentang WSP lanjutan. Dipersilakan ya, Mas Tri. Iya, Ya. Oke, terima kasih Mas Rifat pembukaannya. sama-sama. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, untuk pagi ini saya akan membawakan materi tentang WSP ya. Lebih spesifiknya tentang BPP ya. Nah, untuk BPP sendiri itu disebut sebagai body per page ataupun kita bisa menyisipkan artikel di dalam artikel. Nah, fungsinya itu untuk memperunik postingan itu sendiri ya. Jadi bisa menaikkan ranking postingan kita di Google. Langsung saya perhatikan saja ya. Saya screen dulu. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini saya sudah langsung masuk ke menu BPP-nya. Yang pasti kita langsung login dulu ya ke WSP kita masing-masing. Lalu pilih menu body per page. Lalu untuk langkah selanjutnya kita bisa langsung klik aja input BPP. Nah, di sini ada 2 kolom ya. Nah, untuk yang kolom pertama ini kita isikan produk mana ataupun link produk mana yang ingin kita masukkan BPP. Untuk saat ini saya kan memasukkan ini ya, harga HP Samsung terbaru di Jakarta. Nah, ini untuk linknya di copy aja. Ini di copy lalu simpan di sini. Nah, untuk kontennya kita bisa sebenarnya sih berbagai macam, bisa nggak hanya harus artikel saja. Namun untuk sekarang saya akan mencontohkan tentang ini ya, pembuatan artikel di dalam artikel. Misalnya seperti ini. Buatkan saya artikel. Untuk artikel cukup cukup singkat saja ya. Artikel dengan maksimal 200 kata tentang, kita copy aja untuk keyword ataupun judul produknya, kita paste ke enter. Sambil menunggu kita buka juga karena kita butuh text editor ya, karena nanti kita dalam bentuk, bisa dibilang dalam bentuk HTML ya untuk di konten link di BPP ini. Ini sudah, ini kita copy aja.
Lalu kita seolah-olah akan input produk, karena kita perlu text editor-nya ya. Nah, di sini. Ini kita paste aja di sini. Lalu kalau memang misalnya kita ada yang ingin dirubah-rubah maupun Misalkan harusnya segera ditangkap. dari segi Driver ojol yang memakai ukuran, motor PCX saat beraksi. dari segi font ataupun dari ukuran itu bisa kita rubah-rubah di sini. Misalnya ini kita rubah menjadi heading 3. Lalu untuk fontnya kita rubah juga ya. Untuk size-nya kita rubah menjadi misalnya 16 dengan font Times Roman ya. Nah, kalau seperti ini nih kita klik ini ya, bagian ini yang ada tulisan source ini kita klik. Nah, ini kita copy semua. Ctrl A aja, kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Kalau sudah, langsung kita submit saja ya. Nah, kalau sebenarnya berarti sudah terinput. Sekarang coba kita lihat di sini. Nah ya, untuk BPP itu ini kan muncul di paling bawah ya. Coba kita refresh. Nah, dia kan muncul di paling bagian bawah ya. Jadi, bisa dibilang ada artikel di dalam artikel. Nah, ini berfungsi untuk memperunik produk kita agar bisa menaikkan ranking ya, dengan harapan bisa menaikkan ranking. Nah, nggak hanya tentang ini aja ya, nggak hanya artikel aja, kita juga bisa menyisipkan link-link produk kita yang lain. Misalnya seperti ini, saya contohkan juga. Saya akan buat BPP yang baru. Saya akan mengkopinya dari sini saja. Ini ini ya, belum ada BPP-nya. Saya akan mencoba untuk menyisipkan link produk ya. Caranya cukup mudah. Kita bisa saja simpan slash link produk .php. Nah, untuk slash link produk PHP ini menampilkan semua link dalam yang sudah kita posting di website kita ya. Jadi juga bisa berfungsi untuk misalnya teman-teman nanti untuk ingin inspeksi ya, ini bisa banget dipakai karena mempermudah. Nah, ini kita copy aja linknya, lalu kita kembali ke ChatGPT, kita buat chat baru aja. Kita paste di sini, lalu kita minta buat ke ChatGPT, tolong buat dalam bentuk HTML. Nah, ini sudah ya. Kita langsung aja copy code aja biar tercopy semua untuk codingnya ataupun scriptnya. Lalu kita paste di sini. Kita paste di sini. Lalu jangan lupa untuk mengambil link produk yang kita sisipkan BPP. Kita copy aja. Lalu kita paste di sini. Lalu submit. Ini sudah tersubmit ya. Coba kita refresh. Nah, ini sudah muncul ya. Daftar link produk kita.
Jadi nggak wajib berupa artikel, tapi bisa juga berupa link ya. Jadi kita bisa sisipkan di bagian BPP-nya. Nah, itu untuk BPP ya. Nah, sampai saat ini sebelum lanjut ke menu berikutnya, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Boleh ya, open mic aja. Yang ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke menu berikutnya. Ya boleh disampaikan pertanyaan di ini ya, di kolom chat atau lewat mic Zoom ya, Mas Ari tuh. Hemat ruang, maksudnya hemat ruang gimana tuh, Mas? Maksudnya untuk link produk ya. Nah, kalau untuk link produk ini sebenarnya kan jarang ada yang pakai ya. Pasti customer juga nggak bakal ke sini. Untuk link produk ini buat kita sendiri. Nah, untuk yang sini baru menampilkan untuk ditampilkan ke calon customer yang mengunjungi website kita. Dengan harapan calon customer tersebut juga akan ngeklik nih link-link ataupun produk-produk kita yang lain. Seperti itu. Untuk setting robot ya, karena ini memang lagi pembelajaran BPP, tidak ke robot dahulu ya. Mungkin nanti untuk setting robot ya. Nanti mungkin ada Zoom-nya tersendiri ya untuk penjelasan menu setting robot bagaimana ya. Tanya Atau Mas. kalau misalnya Mas ya belum tahu, bisa lihat ya di YouTube-nya Pak Tony atau di Pak Putra ya soal setting robot. Sepertinya juga ada ya di penjelasan di akun YouTube Pak Putra atau Pak Tony ya. Boleh teman-teman bagi yang mau ingin bertanya di menu BPP ya. Tanya Mas. Iya, Mas Sigit. Mas, ini BPP itu adanya di produk kan, berarti adanya di paling bawah ya, setelah tagging sama produk lain ya. Iya, betul. Nah, ini kan kalau kalau pakai WSP yang DTS nih Mas kan banyak nih turun ke bawahnya. Artinya ini konsumsinya buat buat apa pembaca atau buat robot nih Mas sebenarnya. Sebenarnya untuk BPP ini bisa bisa buat keduanya ya, bisa konsumsi untuk robot dan juga customer ya. Hmm. Bisa untuk keduanya kan. Kalau untuk robot juga berarti kan lebih bagus juga, karena kan nanti ketika robot merayapi WSP kita kan otomatis dia melihat nih ada yang unik di postingan kita, seperti tadi untuk postingannya untuk artikel yang disisipkan, jadi itu otomatis si robot akan merayapi juga di bagian bawahnya. Jadi nggak hanya untuk robot, jadi untuk customer juga ataupun orang juga bisa. Tapi emang jarang banget sih bakal orang yang bakal nge-scroll sampai habis ya. Kan di Tumpang Sari kan banyak banget tuh Mas turun ke bawah. Iya, betul-betul. Nah, terus ini Mas, apa namanya artikel atau ini kan apa daftar ya? Itu lebih baik disesuaikan dengan produk kita gitu ya, maksudnya ya. Artinya Nah, misalnya, kalau untuk daftar, hmm? ya boleh lanjut Mas, lanjut, Ya ya silakan. ya ya, iya Mas, itu aja Mas gimana? Ya kalau untuk daftar ini nggak harus yang ada di WSP kita ya. Hmm. Kalau misalnya emang kita punya DU itu boleh banget. Tapi untuk sementara ini emang saya sarankan lebih baik masuk ke link internal dulu biar WSP kita tuh lebih lebih naik juga di Google. Oh, iya. Jadi kok misalnya ada link daftar seperti ini kan, ketika robot merayapi kan otomatis dia kan ngeklik juga nih ya Hmm. untuk link internal kita. Berarti kan nanti secara otomatis si robot akan masuk ke misalnya ke sini juga nih, ke HP Samsung termurah. Nah, otomatis dia kan akan merayapi ke sini juga nih.
Jadi memang lebih baik itu untuk daftar link, lebih baik link internal saja. Jangan keluar terlebih dahulu. Dengan harapan seperti tadi itu, robot juga merayapi postingan-postingan kita yang sudah kita buat sebelumnya. Itu sih, Itu, Mas Sigit. ya itu maksud saya Mas. Jadi lebih baik internal link aja ya, jangan eksternal ya. Betul, betul. Lebih baik emang internal link aja. Ya Mas, lanjut Mas, makasih. Oke. Di chat ada yang nanya nih dari Kak Daisy, Mas, tolong cara mengecilkan gambar atau resize yang mau diupload. Nah, untuk cara mengecilkan gambar, Kakak bisa nih untuk ngecek ke YouTube Pak Tony ataupun bisa ke website daftarbelajar.com. Nah, Kakak bisa cari di sini topik tentang Irfan View. Nah, untuk Irfan View ini sendiri aplikasi untuk merubah ukuran gambar secara massal ya. Dan juga bisa mengganti rename ya, mengganti nama file gambar kita. Nah, ini Kakak bisa kesini aja nih, daftarbelajar.com, lalu cari Irfan View, lalu klik aja ini, nanti dia akan mengarahkan ke YouTube-nya Pak Tony. Nah, di sana itu lengkap ya tutorialnya, cara menggunakan Irfan View untuk mengecilkan gambar. Itu yang dibuka linknya Pak Tony ya di YouTube. Betul, Bu. Yang di YouTube-nya Pak Tony. Ini klik aja di sini, nanti dia akan otomatis buka ke link YouTube-nya Pak Tony. Di situ lengkap ya untuk tutorial menggunakan Irfan View-nya untuk mengecilkan gambar. Oke. Ini gambarnya harus format JPEG ya? Formatnya itu JPG, JPEG, dan PNG, Pak. Oh, JPEG dan PNG. Iya, Baik, betul. baik. Oh ya, untuk gambar juga, kalau misalnya emang 100 kilobit. belum paham, kenapa, Pak? 100 kilobit. Untuk maksimalnya itu 100, maaf, 1 MB aja, dan untuk pixelnya itu 500 kali 500. Oh, baik, baik. Nah, kenapa Pak? Ya, Pak. Mungkin ada yang bertanya kenapa ukurannya itu kecil dan pixelnya itu harus kecil Mas, juga. efeknya apa? Kalau lebih dari 500 efeknya apa, Mas? Nah, untuk jika emang lebih dari 500 itu emang benar sih nggak apa-apa ya, tapi takutnya itu ketika kita ngupload banyak dengan ukuran lebih dari 500, nanti dikhawatirkan itu WSP kita jadi lemot. Ketika dibuka itu loadingnya akan lama. Karena kan gambarnya itu terlalu besar ya. Jadi loadingnya itu akan lama. Itu kan kalau loading lama seperti itu, bisa dibilang ranking ataupun nilai website itu akan jelek. Nah, kalau website kita jelek itu nilainya, itu akan berpengaruh juga dengan ke optimasi SEO-nya. Jadi memang lebih baik untuk gambar itu kecil ukurannya dan size-nya juga kecil. Jadi meringankan WSP kita gitu, Bu. Oke. Kalau size-nya kegedean nanti nutupin produknya Bu, jadi scroll-nya harus panjang ke bawah nanti. Betul, juga salah satunya. Seperti ini kan yang kecil nih, kalau misalnya gede di ukurannya misalnya 1000 kali 1000, dia otomatis kan gambarnya kan menutupi seluruh layar ya. Nah, emang lebih baik itu gambarnya itu kecil, jadi 500 kali 500. Mas Tri, itu kalau di gambarnya setelah kita uploadnya kan JPG nih, tapi setelah ya di produk itu kalau dilihat jadi WP ya. Iya, itu emang pasti otomatis setelah diupload emang pasti WP, Pak. Otomatis ya, Mas. Okay. Iya. Gitu aja. Cuman namanya juga jadi berubah, ada karakternya gitu maksud saya. Iya. Ya, memang secara otomatis memang seperti itu. Oke, sebelum lanjut ada lagi ya, teman-teman, boleh? Ya, boleh teman-teman. Misalnya kalau misalnya ada pertanyaan ya, di open mic saja ya, atau lewat chat Zoom ya. Kalau misalnya tidak ada, bisa dilanjutkan ya. Mumpung masih ada forumnya nih.
Zoom pagi hari ini ya, Tanya seperti bentar, biasa. Pak. Ya, boleh, monggo. Kalau ngambil gambar dari website orang misalnya, itu kan biasanya tadi formatnya web page apa-apa gitu kan, itu di-convert dulu ke JPEG ya? Iya, betul, Pak. Dan Kalau bisa emang lebih baik di-download dulu aja gambarnya dalam bentuk JPEG ya, kalau bisa itu, lalu baru diupload lagi ke WSP kita. oh, oke, ukurannya diatur pakai Irfan View itu. Betul, Oke, pakai Irfan View. oke, thank you, Pak. Sama-sama. Ya, ada lagi teman-teman? Mungkin tentang pertanyaan yang lain? Kak Tri mau tanya boleh? Boleh, Mas Yusuf. Ini Kak Tri, untuk BPP itu emang kita ini ya harus satu-satu ya per produknya ya atau gimana ya? Iya, benar. Untuk saat ini baru bisa satu-satu dulu. Belum ada fitur di Maktul ya. Hmm. Saat ini Kalau baru bisa satu saja. kalau misalnya kita bikin BPP-nya di DU, apakah dia tercopy juga nggak ke 1000 website juga ya? Maksudnya gimana? Boleh lebih jelas Mas suaranya putus-putus soalnya. Kalau kita misalnya bikin BPP nih di DU, itu Mm-mm. apakah tercopy juga ke 1000 website, Pak? Oh, enggak, beda lagi kalau untuk DU itu BPP-nya itu hanya muncul di dongkrak usahanya. Kalau misalnya untuk yang 1000 domain itu dia nggak akan terbuat. Jadi Oh gitu untuk ya. dongkrak usaha untuk BPP-nya untuk di dongkrakusaha.com-nya. Hmm. Kalau misalnya ini Kak, aku kan biasanya kalau suka bikin BPP itu suka agak males gitu ya. Mm-mm. Jadi ini apa sekali posting aku udah ini cantumkan beberapa link di dalam gitu. Jadi nggak bikin nggak ngedit-ngedit lagi gitu. Itu secara ranking apakah bagus apa enggak ya? Apa memang perlu diperkuat dengan BPP Kak? Itu nggak apa-apa banget Mas. Kalau emang udah kita nyisipin link internal ketika di deskripsi itu nggak apa-apa. Itu udah cukup banget ya. Udah ya. Karena otomatis juga nanti kan Google akan mereview juga ya ke link-link tersebut itu udah cukup banget kok. Jadi ini ya sekali bikin postingan yang sekalian bagus gitu ya. Iya nggak apa-apa seperti itu. Oke oke oke. Makasih Kak, makasih ilmunya. Sama-sama Mas. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, untuk menu berikutnya saya akan menjelaskan tentang widget ya. Nah, untuk widget sendiri bisa dibilang untuk memperunik tampilan OSP kita ya. Seperti teman-teman lihat, sebelah kanan ini ada live traffic feed ya. Nah, live traffic feed ini bisa dibilang untuk mempercantik ya, bisa saya bilang untuk mempercantik tampilan OSP kita. Nah, untuk cara buatnya seperti apa? Cukup mudah ya. Kita ke menu widget dulu. Ini sementara coba saya hapus saja. Nah, untuk menambahkan widget, kita bisa langsung klik aja input widget. Lalu kita cari nih, widget mana yang mau kita ambil. Seperti ini contohnya misalnya seperti Fitjit, iStat, Google Map, maupun embed YouTube. Namun kali ini saya akan mencoba untuk mengambil widget dari Live Traffic Feed. Live Traffic Feed ini untuk menampilkan jumlah orangnya yang mengunjungi website kita. Nah, ini sudah ya. Di sini ada script ya, ataupun kode HTML. Ini kita copy aja semua. Kita paste di sini. Lalu untuk posisi ini mau di mana nih? Mau di sebelah kanan ataupun sebelah kiri di WSP-nya. Untuk sekarang coba kita pakai di kolom kiri ya. Lalu di submit. Ini sudah muncul. Lalu coba kita refresh lagi.
Nah, ini sudah muncul ya sebelah kiri. Seperti itu untuk widget. Nah, untuk widget itu sebenarnya ada berbagai macam jenis ya. Teman-teman bisa explore sendiri untuk widget-widgetnya. Nggak hanya harus live traffic ya. Bisa seperti dalam bentuk jam ataupun jadwal sholat itu bisa banget dicari di Google ya. Karena banyak banget yang udah disediain template-template untuk widgetnya. Jadi kita tinggal ambil aja untuk script HTML-nya, lalu simpan di menu widget. Seperti itu untuk menu widget. Lalu selanjutnya mungkin saya akan menambahkan ini ya. Kan di WSP ini belum ada kontak person ya atau hubungi kami. Nah, saya akan contoh juga untuk cara menambahkannya ya. Kita bisa ke pengaturan. Lalu kita ke online support ataupun kontak person. Kita klik tambah online support ataupun kontak person. Nah, ini kita isi semuanya, misalnya akun utama, misalnya wsp@gmail.com. Ini kalau memang email alternatif nggak ada, itu kosongin aja nggak apa-apa. Oh ini untuk nama instansi perusahaan ataupun nama personal branding itu bisa banget diisi di sini. Misalnya kita isi titik terang kreatif, nama kontak personnya free. Lalu untuk nomor telepon kita bisa menggunakan misalnya 08 12 ini. Nah, untuk nomor fax itu kita skip aja kalau emang nggak ada. Untuk Mas, nomor email telepon atau utamanya itu ponsel. harus email WSP ya, Mas? Enggak, ini email pribadi punya kakaknya. Enggak, ini kan saya hanya mencontohkan saja. Untuk Oh email iya, iya. utama itu email milik kakaknya. Berarti bisa pakai email saya ya? Betul, betul. Ya, oke. Lanjut. Nomor telepon yang diisi itu kayak format 62 atau biasa aja 088 Kalau untuk sini nggak, 082 kalau untuk sini, ya kalau untuk di sini nggak apa-apa pakai untuk 082 aja, 08 maksudnya. Kalau untuk yang 62 itu khusus di ya postingan aja, Pak. Kalau untuk 62 khusus yang di postingan aja. oh ya Iya, untuk input produk maupun untuk pakai maktul ya itu emang harus pakai 62. Kalau untuk sini nggak apa-apa, kita pakai 0 aja. Untuk PNBP kita skip aja. Nomor telepon WhatsApp kita pakai aja sama. Nah, ini URL Facebook atau Twitter kalau memang ada, ini nggak apa-apa, kita cantumkan aja di sini. Lalu untuk alamat, misalnya kita alamatnya di Jalan dulu. Ini Jalan Kebaktian nomor 2. Kode pos 1134. Provinsinya di DKI Jakarta. Ini di Jawa Barat, Indonesia, Kota Bekasi. Maksudnya kalau memang ada kita punya website sendiri ataupun WSP lain ataupun DU ya, kita boleh banget masukkan di sini. Misalnya kita masukkan media. Jika sudah langsung kita submit aja ya. Oh ya, ini juga untuk posisinya seperti tadi ya, untuk widget kita mau sebelah kanan ataupun kiri. Kalau untuk saat ini kita coba sebelah kanan aja ya. Lalu jika sudah kita save. Oh, dia harus pakai HTTPS ya. Sebentar. Submit. Nah, ini sudah muncul ya. Coba kita refresh, kita ke beranda.
Dan sudah muncul ya di bagian sebelah kanan. Itu ada kontak person yang tampil ya. Ada nama pesan ataupun nama personal branding teman-teman, nama teman-teman, email, telepon, ponsel, WhatsApp, alamat, dan website. Seperti itu untuk kontak person. Nah, sampai saat ini ada yang ingin tanyakan teman-teman? Boleh langsung saja di open mic ya. Ataupun boleh juga lewat chat. Di chat ada nih, Mas Mustafa. Mas, ulang lagi dong yang widget. Boleh. Saya ulangnya untuk yang widget. Untuk widget, kita ke menu widget dulu. Ini sementara saya hapus lagi ya. Biar dari awal lagi. Kita hapus aja dulu. Untuk ke widget, kita pasti langsung input widget ya. Kita klik aja input widget. Lalu kita cari nih, kita mau pakai widget mana. Untuk sementara kita pakai live traffic feed ya, menampilkan jumlah pengunjung yang ada di website kita. Nah, lalu kita pastikan script ataupun kode HTML ini tercopy semua ya. Langsung kita copy aja. Dan pastikan nggak ada yang tertinggal ataupun terhapus untuk scriptnya. Karena kenapa? Kalau takutnya itu kalau ketika ada yang kurang ataupun terhapus, hasilnya nanti akan error. Jadi pastikan itu tidak ada yang error ya ataupun tertinggal untuk scriptnya. Kalau sudah seperti ini, kita ini posisinya mau di sebelah kanan ataupun kiri. Sekarang kan sebelum sudah kiri ya, kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, untuk nomor urut ini nggak apa-apa, kita abaikan aja. Kita isikan satu aja otomatis ya. Lalu kita submit aja. Nah, kalau seperti ini berarti sudah berhasil ya. Lalu kita bisa balik lagi ke beranda kita. Nah, ini sudah tampil ya, Mas Mustafa. Itu untuk widget ya. Bisa dicoba untuk widgetnya. Dan untuk widget ini sebenarnya berbagai macam jenis ada ya di Google. Teman-teman bisa tinggal mencari aja widget-widget yang diperlukan untuk mempercantik tampilan website teman-teman. Seperti itu. Nah, yang lain kalau ingin tanyakan boleh ya lewat chat ataupun open mic-nya, boleh banget. Boleh teman-teman, mumpung lagi ada forumnya nih, dimanfaatin ya. Kita membahas masalah tentang WSP-nya juga boleh. Kalau di bawah TTK itu meta title yang masih merah tulisannya nggak ngaruh ya. Ini ya maksudnya ya. Metadata dan untuk metadata itu sebenarnya karena kan belum dirubah ya. Di bagian ini ya kita ada judulnya metadata. Ini coba kita rubah dulu. Nah, ini ya untuk metadata. Untuk metadata ini ya untuk ganti judul WSP kita ataupun nama WSP kita ini metadata kita ganti misalnya tentang lagi nih UMKM terbaik. Nah, untuk metode deskripsi laki itu nggak apa-apa kita kosong aja terlebih dahulu lalu kita submit, kita klik OK lalu kita refresh.
Ini sudah berubah ya untuk metatitle. Nah, untuk metatitle yang merah tadi kan ini mengikuti dengan titel PSP kita. Seperti itu, Mas Mustafa. Untuk Mas Rozak, minta info link untuk Infront View. Infront View ya, sebentar. Maksudnya itu untuk downloadnya ya? Untuk downloadnya kita bisa ke Google aja langsung. Klik Ya, Infront View. untuk downloadnya. Daftar belajar apa tadi, Mas? Oh, untuk belajarnya, untuk daftar belajar kalau untuk belajarnya ke daftarbelajar.com. Ini ya, Oh, .com ya. saya pastekan chat. Itu kalau aplikasinya berbayar ya, Mas? Enggak, kalau untuk Infront View ini gratis, Pak. Download. Oh, Download gratis. itu gratis. Iya, betul. Ya, di chat sudah ada untuk cara penggunaan Infront View di YouTube-nya Pak Tony. Soalnya itu lengkap penjelasannya tentang cara mengubah file ukuran gambar, nama gambar juga, nama filenya itu bisa banget di situ, udah lengkap. Daftar belajar. Mungkin teman-teman yang lain boleh ya, kalau ada yang ingin tanyakan. Ya, saya mau tanya langsung dong. open mic aja. Boleh. Saya Fajar. Eh, apa namanya? Itu kan untuk yang WSP ini saya udah ada atas nama Cinta Bangun Bangsa. Itu kan kalau waktu kita udah buat, lalu di areanya itu dia cuman terbatas di satu kecamatan aja ya. Kalau saya mau bikin di nambah kecamatan di satu kota gitu gimana caranya ya? Biar nggak diulang-ulang gitu. Maksudnya itu untuk postingan atau untuk keyword? Untuk postingan nih kayak gini aja contohnya yang Sultan Digital nih. Di bawahnya tuh kan pasti ada nama Ini ya, sebelah sini ya, Mas. nah ya itu kan cuman bisa milih kecamatan apa kalau nggak salah. Jadi di provinsi itu kalau Iya. kalau yang di Jakarta contohnya itu cuman bisa Jakarta Barat apa Jakarta Pusat apa Jakarta Selatan gitu. Nah itu nggak bisa kita pilih semua Jakartanya gitu yang lain. Iya, untuk saat ini memang seperti itu, Pak. Oh, Jadi itu pilihnya itu per kota. iya. Kalau itu sesuai dengan misalnya postingan kita nih tentang di tadi mana ya? Oh ini ya. Ini kan termurah di Jakarta Selatan ya. Iya, oke. Berarti Nah, memang jadi itu kita menyesuaikan dengan keyword yang kita buat. Jadi kita pilihnya di Jakarta Selatan. berarti kalau saya mau bikin itu berarti bikin juga nanti untuk Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara gitu ya. Betul, itu kan kalau seperti itu memang lebih baik lagi ya. Jadi itu lebih banyak postingan, lebih baik juga. Oh, oke. Walaupun isinya sama nggak apa-apa tuh. Kalau bisa untuk isinya itu dibedakan sedikit ya Pak, jangan plak Oh, sama. Kalau gitu itu emang dibedain. ada Kenapa beda. kita bedain? Soalnya itu takut nanti dari Google itu menganggap postingan kita itu spam. Karena itu nggak ada bedanya. Oke, baik. Sip, sip. Baik, itu aja sih dulu. Makasih, Mas. Sama-sama Mas Fajar. Boleh teman-teman yang lain kalau ingin tanyakan? Mas, tanya Mas, Boleh Mas Sigit. ini sih mau tanya tentang banner gambar tuh yang di bagian atas, ukuran yang ideal berapa ya Mas ya? Banner yang ada di ini ya, slider atau gimana Pak? Ya gambar slider tuh Mas. Seperti yang disarankan ya, untuk ukuran banner itu lebarnya itu 140 ya. Tingginya sekitar 400 ya. 400 sampai 600. Kalau misalnya kepotong, Mas Sigit bisa edit ya di menu pengaturan. Jadi di menu pengaturan tuh ada tampilan tinggi yang ada di slider. Pengaturan di bagian mana Mas?
Coba pengaturan. Nah, itu kan ada tinggi slider di tampilan desktop atau PC itu. Nah, itu bisa diatur, Mas. Oh, Soalnya iya. suka ada yang kepotong tuh nggak sesuai sama tinggi slider yang ada di tipe websitenya. Ini kan pengaturan dasarnya ya dari si website. Jadi di pengaturan ini kan bisa dibuat jadi kolom atau list dan tinggi slidernya bisa diedit-edit sesuai kebutuhan ya. Oh, berarti kalau misalnya kita mau bikin gambarnya di Canva, ini ukurannya ngikutin yang di sini 480 kali 3130 gitu. Iya, tingginya itu ya. Untuk lebar biasanya sih yang kita pakai 1040 ya. 1040 lah. Oh, ini tingginya. Kalau lebarnya Tingginya 1040. untuk lebar yang disarankan dari slider memang 1040 ya untuk lebar. Oh, Atau bisa 1080 juga bisa. Pokoknya disesuaikan saja masih gitu. udah kelihatan sih nggak muncul ya lebar slidernya ya. Eh enggak sih. Di menu gambar coba. Di menu gambar kan ada info tentang ini ya lebar input gambar coba. Nah, di sini kan ada info khusus untuk gambar slider di atas tuh. Nah, Oh, untuk gambar slider sebisa mungkin lebar minimal 1024 pixel ya. Agar gambar tidak terlihat pecah dan gambar diberikan teks gitu. 1024 kali 480 ya. Betul. Siap. Makasih, Mas. Sama-sama Mas Sigit. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali? Mumpung kita lagi ada forum Zoom-nya nih pagi hari ini dan nanti siang juga ada, insya Allah ya. Soalnya memang 1 minggu ini kita lagi membahas WSP kembali ya. Nah, di chat ada tuh. Ada yang nanya dari Mas Adam, Mas, kalau mau buat 1000 produk, setelah deskripsi berbeda dan judul produk, kalau fotonya apa harus dirubah juga? Apa satu gambar bisa di postingan 1000, di posting 1000? Nah, untuk gambar sebenarnya itu nggak ini ya, nggak harus 1000 juga. Itu kalau kita biasanya itu minimal 20 gambar untuk 500 postingan. Nah, berarti tinggal disesuaikan aja. Kalau misalnya kita posting 1000, kalau itu disiapkan untuk fotonya itu lebih dari 20. Gitu Mas Adam. Untuk foto ya. Sama-sama Mas Adam. Boleh yang lain kalau yang misalnya kan bisa via chat juga ya. Ya, silakan teman-teman yang lain. Jangan malu-malu ya, karena memang ini lagi ada forum Zoom-nya ya. Dan kita pun belajar bertahap ya untuk materi WSP ya. Biar teman-teman tidak terlalu bingung dan bisa ini ya, cepat untuk menggunakan WSP-nya. Saya ada pertanyaan sih, Mas. Ya, Tapi masih gitu. ini pembahasannya tentang BPP sih ya. Soalnya ini pertanyaan yang waktu itu belum terjawab sih. Apa Yang tuh? di produk itu Mas, tagging keyword kota, keyword awalan sama keyword akhiran tuh Mas. Oh, yang kemarin lagi ya? Iya. Hmm. Itu saya belum dapat fix pemahamannya seperti apa. Tapi saya udah coba-coba sih Mas. Iya. Sama Kemarin kan nanya apa Mas? Yang masalah inspeksi bukan ya? Yang kalau udah dirubah apa gimana ya? itu yang di produk nih Mas. Yang di produk. Coba di klik Keyword demo. ya? Iya, produk keyword kota tuh yang di bagian bawah. Keyword awalan sama akhiran ya? Masih Ya. gitu. Jadi kan kalau saya tambahin nih Mas jadi banyak, kemudian Betul. kemudian apa di bagian naikin sedikit ya Mas, naikin sedikit itu kan ada judul tuh Mas, naikin sedikit aja. Nah ini kan ada nama judul nih, nama judul sama nama produk saya bikin berbeda. Nanti kalau
keyword awalan sama keyword akhiran dicentang, Hmm. yang muncul di bagian bawah itu munculnya nama judul gitu. Nah, ini termasuk salah satu optimasi SEO atau enggak? Sebenarnya sebenarnya yang tag keyword awal akhiran itu sama kayak ini tagging ya, seperti di Instagram ya, tagar gitu, Mas Sigit. Ya. Tapi ngambilnya dari ini Mas, misalnya di bawah nih jual. Jadi Hmm. kalau kita cek jual nih, jual harga HP Samsung termurah di Jakarta, bisa Hmm. COD misalnya gitu tuh. Hmm. Nah, itu munculnya kalau sudah di submit, munculnya kan di bawah tuh. Iya, di produk bagian bawah ya. Ya, bagian bawah produk tuh. Terus kalau Hmm. keyword kota kita pilih misalnya Jakarta Kota Tebet misalnya. Jakarta Pusat misalnya Jakarta Pusat terus ada Tebet apa segala macam. Nanti munculnya jual harga HP Samsung termurah di Jakarta bisa COD di Tebet. Nah, itu Bisa gitu. diedit lagi nama judulnya. Jadi kalau misalnya udah ada harga nih, Mas Sigit, harganya dihapus aja. Atau misalnya jadi double ya. Kalau misalnya ada kata jual, taggingnya Ya, terus nama judulnya pakai jual, udah jadi double Mas. double ya. Taggingnya. Jadi Ah, jual harga HP Samsung ya misalnya gitu. ah. Nggak, masalahnya bukan itu Mas, itu kan bisa ditambah dikurang kan keyword Iya awal ya. sama akhirnya. Cuman Hmm. maksud saya itu pengaruhnya untuk ke SEO seperti apa gitu loh Mas. Karena itu kan muncul dan diklik itu nanti akan ada apa namanya akan ada muncul juga dengan isi yang sama gitu loh Mas. Iya. Isi dari artikel yang sama. Tapi judulnya berubah dari yang aslinya kita bikin, jadi berubah dengan yang nama judul yang ada ini nih harga HP Samsung termurah. Nah, itu maksud saya, apakah itu termasuk salah satu optimasi SEO atau enggak gitu. Kalau memang iya kan enak tuh. Jadi kita punya dua judul yang berbeda dan itu nanti kebacanya di Google Hmm. di Google itu apakah dua-duanya nama produk dengan nama judul yang ini atau enggak gitu loh. Itu aja sih. Eh, Mungkin agak ribet ya. Kalau suara saya dengar ya. iya. Oke, mengenai judul dan nama produk itu seharusnya sama ya Kak ya. Itu yang pertama. Kemudian jika menggunakan tagging, diusahakan di bagian ini mungkin bisa dilihat ya. Di bagian harga ini dihapus. Kemudian untuk ekor 1 dan ekor 2-nya juga dihapus jika ingin menggunakan tagging di sini ya Kak ya. Gitu. Nah, fungsinya itu sama seperti hashtag dalam penggunaan platform Instagram, Facebook, dan lain-lainnya, Kak. Jadi hashtag itu untuk memperluas juga dari segi postingannya. Gitu. Jadi kurang lebih sama seperti optimasi juga, cuman tidak terlalu signifikan gitu, Kak. Sekira di sini paham nggak, Kak? Ya, saya bisa ini nggak ya, bisa share screen juga nggak ya? Maksudnya mau nunjukin gitu. Contoh, Itu bisa ya? host sih biasanya yang bisa melakukannya. Oh, ya sudah nggak apa-apa. Saya udah coba sih, gitu. Karena saya pikir kan ini nama judul nih, apakah Iya, akan muncul juga muncul juga di Google atau hanya iya. nama produk itu yang di bagian atas gitu. Itu Ya, aja sih. oke, mungkin saya jelaskan mungkin ya mengenai nama judul dan nama produk di sini kayak. Nah, oke, nama judul dan nama produk di sini diusahakan itu sama ya kayak. Karena apa? Karena yang pertama, yang terbaca itu adalah di nama produk yang paling atas. Kemudian dari segi nama di sini itu akan muncul di postingan kita dalam WSP-nya. Gitu. Jadi diusahakan sama. Seperti itu sih Kak, kalau dari saya ya. Tetap yang terbacanya itu nama produk yang ada di atas. Yang terbaca di Google yang nama produk ya, nama judul. Iya, iya karena itu keyword. Sedangkan untuk nama judul di sini hanya untuk judul di postingan gitu, bukan keywordnya gitu Oh, Kak. nama judul bukan keyword, Mas? Bukan. Oh, bukan. Oke, oke. Tapi itu hanya judul di postingannya, kurang lebih seperti itu sih. Siap, siap. Iya, biasanya kalau misalnya di checkset kan ya, memang yang keluar nama judul sama meta deskripsi ya.
yang kalau dicek set ya keluarnya itu untuk perekaman di GSC-nya ya. Oke Baik. Mas, lanjut. Oke, sama-sama Mas Sigit. Saling sharing juga sih ya untuk teman-teman yang lainnya. Bagaimana menggunakan ini tag tagging ya, hashtag ya. Nah, ada lagi nih yang nanya di kolom chat dari Mas Adam. Mas mau tanya lagi kalau buat deskripsi produk menggunakan tools Spindle di algoritma Google bisa dibikin Mas. Nah, kita sendiri nggak pernah pakai untuk tools Spindle ini, namun kita sendiri punya tools sendiri ya, kita nyebutnya itu Maxtool. Maxtool ini bisa dibilang untuk ini ya, jadi itu untuk Maxtool kita bisa membuat 1000 postingan dengan deskripsi dan foto-foto yang berbeda juga dan keyword yang berbeda-beda. Jadi itu untuk Maxtool memang bisa dibilang jalan WSP. Jadi misalnya kita menggunakan Maxtool, kita cukup membuat pengaturannya, istilahnya membuat pengaturan di Maxtool, kita bisa langsung sekali upload itu bisa langsung sejumlah 1000 ataupun bisa disesuaikan nih dengan kebutuhan, misalnya mau dalam sekali posting itu 100 itu bisa banget menggunakan Maxtool, mau 500 itu bisa banget dengan deskripsi, dengan keyword yang berbeda-beda, itu bisa banget. Nah, untuk misalnya Mas ada tertarik untuk Maxtool sendiri itu seperti apa, bisa menghubungi tim sales ya, untuk mendapatkan Maxtool-nya. Nah, untuk harganya juga bisa dihubungin terlebih dahulu ke sales-nya ya, ke tim sales yang udah dikirimkan oleh Mas Deva ya, itu bisa di-chat aja untuk harga Maxtool, dan nanti juga pasti ada cara penggunaan Maxtool-nya ya. Bisa di-chat aja ke tim sales ya Mas Adam. Ya, bisa langsung di-chat ya Mas Adam. Siapa tahu ada diskon untuk Maxtool ya. Barangkali. Karena kan tim teknis hanya mengajarkan teknis ya untuk penjualan ke tim sales ya. Kalau cara pemakaian tanya siapa? Pemakaian apa tuh? Maxtool. Biasanya kan ada Zoom ya Mas Ari ya. Untuk Zoom Maxtool sudah banyak di ini ya di apa? Di channelnya Pak Tony ya, sudah banyak untuk penjelasan Maxtool. Di YouTube-nya Pak Tony sudah ada. Soalnya satu minggu ini dari hari Senin sampai hari Jumat ya, kita ngebahasnya WSP full. Soalnya dari 2 minggu kemarin sudah ganti-ganti ya, CTR, DU, Maxtool. Mungkin Mas Arinya masih baru bergabung ya ke Zoom tim teknis ya. Oh iya, tak manjat ke grup. Oke. Jangan hanya ke grup, mampir ke YouTube-nya Pak Tony ya. Nama channel. Untuk nama channel Pak itu Putra Madeira ya. Nah, untuk masalah band ini, selama kita penggunaan Maxtool itu belum pernah ada masalah kena ban dari Google ya untuk penggunaan Maxtool. Jadi saya bilang untuk Maxtool itu sangat-sangat aman untuk membuat jersey langsung secara banyak sekaligus. Dan Maxtool juga ini nggak hanya tentang membuat deskripsi saja, tapi juga bisa membuat keyword juga ya. Jadi untuk keyword dan postingannya langsung bisa terbuat di Maxtool dengan jumlah yang banyak juga. Seperti itu untuk Maxtool ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup ya dari forum Zoom hari ini, pagi hari ini ya. Boleh, silakan teman-teman pertanyaan terakhir, kalau misalnya tidak ada langsung ditutup ya forumnya. Nanti insya Allah kita nge-zoom lagi di jam 13.30 siang ya. Ya, boleh teman-teman di open mic kembali ya. Satu pertanyaan kembali ya. Ada yang mau bertanya lagi? Berapa orang? 21 orang ya. Di chat ya, sudah ada. Bedanya dengan dojo dengan Maxtool apa ya? Kalau untuk dojo kita biasanya itu hanya untuk
ini untuk menghapus menghapus duplikat lain ketika menggunakan maktul ya. Kalau untuk penggunaan yang lain kita belum pernah menggunakan untuk Dojo Tool. Jadi kita menggunakan Dojo Tool hanya sebagai menghapus jumlah paragraf yang sama ya, untuk membantu ataupun memaksimalkan penggunaan maktul kita. Begitu untuk penggunaan Dojo. Nah, untuk Dojo juga sebenarnya bukan produk dari kita ya. Itu dari orang lain, milik ini ya, eksternal. Nah, untuk maktul emang inian sebagai produk dari Terang Kreatif. Jadi untuk Dojo ini sebagai alat bantu aja untuk memaksimalkan penggunaan dari maktul. Seperti itu untuk perbedaan Dojo dengan maktul. Betul, duplikat konten. Jadi kita tuh menghapus duplikat. Karena kan untuk maktul kita kan menggunakan juga untuk GPT ya, untuk membuatkan sinonim-sinonim. Nah, seringkali untuk sinonim tersebut ada yang sama. Nah, untuk menghapusnya kita bisa menggunakan Dojo Tool. Seperti itu, Panalen. Nah, nanya lagi yang terakhir, Mas, biasanya kalau untuk full page kita masukkan ke dalam artikel ataupun kategori, supaya URL-nya bisa diinspeksi. Nah, kalau untuk full page itu nggak bisa menyisipkan di ini ya, di artikel ataupun kategori. Kalau untuk full page itu sendiri lebih sering digunakan itu untuk membuat landing page ya. Karena untuk landing page kan sendiri bisa dibilang dari secara sendiri ya. Jadi kita nggak bisa masukin ke dalam artikel ataupun kategori. Kalau tidak bisa diinspeksi, sebenarnya bisa aja kan untuk diinspeksi. Dikhawatirkan emang ada salah URL ya. Kalau untuk full page sendiri emang pasti bisa diinspeksi. Coba di ini aja, bisa dicek lagi aja untuk URL artikelnya. URL full page maksudnya. Untuk artikel Mas Sigit sudah dijelaskan ya. Hari apa ya artikel itu? Selasa ya? Itu sudah dijelaskan di menu artikel di hari Selasa. Mungkin Mas Sigit nggak join ya. Dan itu ada rekamannya kok di YouTube-nya Pak Tony, Mas Sigit. Iya, sudah dijelaskan di menu artikel ya. Kalau tidak salah itu hari Selasa deh. Di ini ya, menu artikel. Oke, itu saja pertanyaan terakhir ya. Sudah dijelaskan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua ya yang sudah hadir di Zoom kali ini. Kita sudah mau jam 11 siang nih. Kita akhiri ya untuk Zoom pagi hari ini. Sebelumnya 15 orang yang sudah pada keluar ya. Oke, saya akhiri ya. Mas Tri juga udah penjelasan tentang menu yang lanjutan WSP ya. Oke, kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak Ibu teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama.